bilang Tuhan Yesus itu baik, dia menyembuhkan banyak orang sakit, dia membantu orang miskin, dia membantu orang yang membutuhkan, melakukan banyak mujizat. Kok akhirnya malah disalib? Tapi kamu tahu nggak apa yang dia lakukan? Yesus lakukan ketika dia menunjukkan dirinya sebagai Mesias setelah triumphal entry. Apa tuh? Apa ayo? Aku udah tahu ya. Udah tahu. Nah, kalau lihat dia ke bait Allah dan yang dia lakukan dia lempar itu semua pedagang-pedagang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat dan dia sedang membersihkan rumahnya, yaitu gereja. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu kecil hati mendengar skandal-skandal seperti ini, tapi kita harus tahu kalau memang Tuhan itu bekerja dan dia menghakimi dimulai dari rumahnya sendiri. Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal lanjut lagi di hal-hal seru lainnya. Kita akan lanjut ya mengenai perjanjian baru. Kemarin kita akan membahas mengenai identitas siapakah Yesus itu. Nah, aku mau melanjutkan sekarang mengenai perjalanan Yesus menuju Kalvari. Lalu kita mau belajar apa dari situ kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Nah, bakal seru nih. Dan menurut aku ini sangat penting. Kenapa? Karena dulu waktu aku masih orang Kristen mula-mula, kan itu pertanyaan tuh. Kan kita selalu dibilang Tuhan Yesus baik gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit gitu-gitu kan. Tapi kenapa akhirnya dia disalib? Nah, di podcast ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Baik, kita bahas lagi dari Roma 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membimbing kami dalam podcast kami. Biar kami mengerti Tuhan bagaimana perjalanan Engkau menuju Kalvari, disalib untuk menebus dosa kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah ini pertanyaannya ya. Kenapa Yesus disalib? Kalau kita belajar banyak dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau mungkin teman-teman ada berada di gereja, mungkin ini juga pertanyaan ya, kan yang tadi aku bilang Tuhan Yesus itu baik, dia menyembuhkan banyak orang sakit, dia membantu orang miskin, dia membantu orang yang membutuhkan, melakukan banyak mujizat. Kok akhirnya malah disalib gitu? Itu pertanyaan kan. Bahkan kalau di gereja-gereja mungkin yang tidak begitu mendalami Alkitab, ini sebuah pertanyaan sih waktu aku masih awal-awal kekristenan gitu. Kenapa akhirnya Tuhan Yesus disalib? Nah, di sini kita akan membahas tentang hal tersebut. Kamu siap? Siap. Nah, yang paling pertama kenapa Yesus akhirnya itu disalib, kan di 2 podcast sebelumnya kita membahas ya mengenai Yesus itu sebagai sosok yang sangat kontroversial. Dia tercatat sebagai 100% manusia, tapi dia mengaku dan bertindak sebagai Allah. 100% Allah, yang dimana kita belajar dia mengampuni dosa manusia, dia mengambil persembahan dari manusia, lalu juga dia melakukan banyak mujizat dengan namanya sendiri gitu kan. Itu kan sesuatu yang sangat kontroversial ya. Tapi apakah dengan alasan tersebut orang mau menyalibkan dia atau membunuh dia? Mungkin enggak ya, mungkin enggak. Nah, makanya karena itu kita mau membahas lebih lanjut kenapa akhirnya para pemimpin agama di Yahudi itu akhirnya mau membunuh dan menyalibkan Yesus. Oke? Nah, kita lihat di Matius 21 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu, ini backgroundnya adalah bulan-bulan terakhir ya, Yesus di Yerusalem. Dia mau masuk Yerusalem, dan ini kalau dalam bahasanya ada triumphal entry. Yaitu Yesus dieluk-elukan untuk masuk ke Yerusalem sebagai raja atau sebagai Mesias. Nah, di sini dikatakan kalau Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengambil keledai betina gitu ya, supaya dia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai
keledai betina tersebut. Terus dikatakan, Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. nah di sini sebenarnya ini mencatat dari Zakaria 9 ayat yang ke-9 ya. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias kalau dia akan datang dengan seekor keledai. Ya. Dan di sini kita bisa melihat yaitu Yesus menggenapi nubuatan tersebut dan dia sengaja masuk ke Yerusalem dengan keledai untuk menunjukkan kalau dia itu adalah Mesias yang dijanjikan sesuai dengan yang dicatat oleh Zakaria gitu ya. Terus dikatakan, Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. nah di sini kita bisa melihat walaupun dengan banyak kontroversi yang Yesus sudah lakukan, tapi masih banyak orang yang menanti-nantikan dan mungkin aku bisa bilang sangat desperate ya dengan kedatangan seorang Mesias. Karena mereka ini saat ini adalah saat di mana mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Ya. Dan mereka itu sangat menanti-nantikan kedatangan seorang Mesias yang akan menjadi raja bangsa Israel yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Yang dimana akan mendatangkan kemakmuran bagi bangsa Israel sampai selama-lamanya. Itu janji seorang Mesias kan. Ya, betul. Nah makanya menurut aku walaupun dengan banyak kontroversi yang Yesus lakukan dan dia katakan, orang Israel ini tetap masih mau menerima dia sebagai Mesias asalkan dia mengalahkan bangsa Romawi tentunya. Dan Ya. itu yang mereka harapkan dari seorang Mesias gitu ya. Ya. Nah masalahnya dengan ekspektasi yang sangat luar biasa ini dari orang-orang Yahudi dan mungkin para pemimpin-pemimpin agama juga memiliki ekspektasi yang sangat luar biasa mungkin dari Yesus ya. Kalau mungkin mereka tahu Yesus ini keturunan Raja Daud apalagi kan. Ya. Lalu dia juga masuk sesuai dengan nubuatan Zakaria. Tentu ekspektasi yang dimiliki oleh bangsa Yahudi ini sangat luar biasa. Tapi kamu tahu nggak apa yang dia lakukan? Yesus lakukan ketika dia menunjukkan dirinya sebagai Mesias setelah triumphal entry. Apa tuh? Apa ayo? Aku udah tahu ya. Udah tahu. Nah, kalau lihat dia ke bait Allah. Dan yang dia lakukan dia lempar itu semua pedagang-pedagang ya. Nah di sini jadinya teman-teman harus tahu juga background story-nya. Ini adalah masa-masa di mana mereka mau merayakan Passover. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tahunya Paskah ya. Tapi orang Yahudi merayakan Passover itu adalah mereka merayakan di mana ketika Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka perayaannya itu adalah mereka kumpul-kumpul di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban bakaran gitu kan untuk mengingat lembu yang di pintu itu kan. Nah itu mereka kumpul-kumpul gitu di Yerusalem untuk merayakan hal tersebut. Makanya Bait Allah ini menjadi pusat pusat orang-orang datang gitu. Makanya di situ ada money exchange gitu kan. Ada juga yang menjual binatang-binatang untuk dipersembahkan. Maka itu Bait Allah pada saat itu adalah tempat yang sangat sibuk ya, rame gitu Hiruk pikuk. Hiruk pikuk ya, bisa bayangkan zaman Natal yang dimana orang-orang mulai shopping gitu. Ya, dan juga mulai rame gitu ya, keluarga datang, teman-teman datang untuk merayakan Natal gitu. Nah kita bisa bayangkan seperti itu. Nah yang Yesus lakukan pada saat itu sangat luar biasa gitu. Mungkin mereka berpikir, oh Yesus akan datang ke tentara Romawi dan menghancurkan mereka. Tapi yang dia lakukan malah diporak-porandakan Bait Allah pada saat festival yang dimana mereka itu harusnya senang-senang. Ya. Nah makanya kalau teman-teman mau membayangkan, bisa bayangkan kalau misalnya kita merayakan Natal ya. Ya. Mungkin ada yang dekorasi pohon Natal. Natal di Amerika kali ini terutama Natal di Amerika ya, nggak di Indonesia ya. Di Indonesia lebih simpel sih. Ya, atau mungkin di Indonesia perayaan seperti Lebaran ya, gitu ya. Mungkin kayak Lebaran. Terus beli-beli hadiah untuk bagikan ke orang-orang. Nah, lalu kalian mengundang teman-teman atau saudara-saudara kalian datang ke rumah gitu untuk merayakan. Lalu salah satu di antara teman kalian datang, lalu dihancurkanlah itu pohon Natalnya, lalu diinjak-injak hadiah-hadiahnya, dibanting mejanya, lalu dibilang,
kalian sudah membuat perayaan datangnya Mesias sebagai perayaan pagan gitu. Wah, apa yang akan kalian lakukan kepada orang tersebut? Aku langsung bilang, wah ini kayak orang Farisi nih gitu. Nah, pada saat itulah makanya orang-orang tidak suka dengan Yesus. Karena dia melakukan hal yang sangat boleh dibilang party pooper ini ya, Yesus itu ya pada saat itu ya, seperti merusak mood pesta. Seharusnya semua orang bahagia untuk merayakan Passover, tapi Yesus malah berkata, kalian membuat rumah Tuhan sebagai sarang penyamun, saudara-saudara. Dan juga mungkin para pemimpin agama pada saat itu juga sangat shock ya dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, makanya ini adalah salah satu alasan kenapa Yesus akhirnya disalib dan mau dibunuh oleh para pemimpin agama. Gimana menurut kamu? Padahal kan dari waktu di mana Yesus dilulukan di Yerusalem ini sampai kepada dia disalib itu hanya sebentar banget ya, cuma berapa hari ya berarti ya? Mungkin beberapa minggu lah ya. Jadi kita bisa melihat di sini kalau mungkin dari ekspektasi yang sangat tinggi untuk kedatangan seorang Mesias, tiba-tiba langsung drop dengan apa yang Yesus lakukan di Bait Allah. Ya, such a turn of events lah ya ini. Jadi bukannya dia mau melakukan apa yang orang-orang Yahudi lakukan sebagai Mesias, tapi dia malah membersihkan Bait Allah dan juga menjadi party pooper, saudara-saudara. Ya. Oke? Kamu oke di situ? Oke. Lalu kita juga bisa melihat setelah kejadian itu, dia memiliki banyak argumen ya dengan para pemimpin agama. Nah, yang pertama, mungkin ini sebenarnya orang pemimpin agama ini mau tahu kayak sektenya Tuhan Yesus ini apa gitu kan. Misalnya kita sebagai orang Kristen kan ada pertanyaan tuh, misalnya kayak apakah orang Kristen sekali selamat tetap selamat? Nah, pertanyaan itu kan sebenarnya mau bertanya mengenai apakah kamu ini Calvinis atau Arminian. Iya, denominasi mana kamu ini mana ya, kamu gitu. ini gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan ini ada yang seperti itu. Salah satunya di Matius 22 ayat 29-30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sebenarnya pertanyaannya ini sangat lucu ya, dari orang Saduki namanya. Dulu ada orang Farisi dan orang Saduki. Orang Saduki bertanya bagaimana orang yang sudah menikah, lalu orangnya mati, lalu dia menikah lagi, lalu orangnya mati lagi, lalu dia menikah lagi, lalu dia mati lagi. Pada akhirnya nanti di surga, suami siapakah dia ini gitu kan, atau istri siapakah dia ini gitu kan. Lalu Tuhan Yesus berkata, oh kamu ini sesat gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat kalau Yesus itu tidak sesuai dengan orang Saduki. Karena orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan dan yang supernatural gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kita bisa bilang itu cessationist. Tidak percaya dengan mujizat-mujizat yang Roh Allah lakukan gitu ya. Mungkin orang Saduki ini seperti itu, dan kita melihat di sini kalau Yesus itu tidak align dengan orang Saduki. Tapi menurut aku yang menjadi turning point dari semuanya ini adalah ketika dia ditanya mengenai Caesar, tentang pembayaran pajak. Kaisar. Saja. Teman-teman tahu tentang hal ini, Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini sebenarnya jawaban Yesus yang sangat luar biasa menurut aku. Ditanya apa dulu dong? Ditanya apakah kita harus membayar pajak kepada Kaisar ya. Lalu Yesus berkata, kasih aku koin, gambarnya itu apa? Gambar Kaisar. Jadi berikanlah kepada Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Sebenarnya ini jawaban yang sangat luar biasa ya, karena kita tahu kita itu dibuat sesuai dengan gambar Allah. Jadi koin dikasih balik ke Allah, tapi kita sebagai manusia yang diciptakan dengan gambar Allah, kita harus memberikan diri kita balik kepada Allah. Ini jawaban yang sangat cemerlang. Hit a lot of points. Iya. Ini menurut aku sangat luar biasa. Tapi menurut aku di pandangan para pemimpin agama, orang-orang Farisi, walaupun mereka suka Yesus itu tidak sesuai dengan orang Saduki ya, tapi mereka tidak suka kalau Yesus ini ternyata tidak tidak bertentangan atau tidak mau nggak bertentangan dengan Kaisar lah ya, Kaisar Romawi. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya ya mungkin kalau Yesus berkata, kalian tidak usah membayar pajak, kalian harus berikan semuanya kepada Bait Allah gitu kan. Mungkin pemimpin agama tidak akan memutuskan untuk membunuh Yesus. Itu. Nah, menurut aku ini juga salah satunya kenapa pada akhirnya mereka
menciptakan rencana untuk membunuh Yesus. Karena mereka tidak melihat kalau Yesus ini ada rencana untuk melawan bangsa Romawi. Nah, lalu yang paling terakhir yang menurut aku poin yang sangat menentukan kalau mereka ini mau membunuh Yesus adalah ketika dia menubuatkan kehancuran bait Allah. Matius 24 ayat 1-2. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Waduh, murid-muridnya Yesus sedang menunjukkan kalau betapa luar biasanya bait Allah ya. Lalu Yesus berkata, kamu lihat semuanya ini. Gak ada satu batu pun yang diletakkan di sini yang akan terbiarkan gitu. Semuanya akan runtuh. Dan nubuatan Yesus ini terjadi ya ketika tahun 70 setelah Masehi. Nah, kalau buat orang-orang Yahudi pada saat itu atau mungkin orang-orang Farisi yang mendengar hal tersebut, ini adalah merupakan sebuah ancaman yang sangat luar biasa. Wah, apa maksudnya itu gitu kan? Kalau misalnya teman-teman mau relevan pada saat ini, bait Allah itu adalah pusat agamawi, pusat ekonomi dan pusat politik ya pada saat itu. Jadi semuanya tuh terpusat di Yerusalem dan di bait Allah. Jadi bisa bayangkan saja kalau ada seseorang bilang kalau misalnya di Amerika White House itu akan hancur gitu. Itu kan sebagai threat ya kalau orang bilang ya. Sebagai ancaman yang sangat luar biasa terhadap bangsa Amerika. Atau mungkin istana negara di Indonesia ini akan hancur dan tidak ada puing-puingnya yang tersisa. Waduh, itu nabi itu akan selalu langsung dirajam batu. Ditangkap mungkin kalau ada orang yang bilang begitu ya. Makanya ini kita bisa melihat mungkin ini adalah salah satu alasan yang mungkin tipping point buat para pemimpin agama pada saat itu untuk memilih untuk membunuh Yesus. Nah, kalau teman-teman mengerti ini, juga bisa mengerti kenapa pada akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Karena mungkin pada awal mulanya dia mengikuti Yesus, berpikir Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan dia mau menjadi menteri dari seorang raja yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Oh, ternyata yang Yesus lakukan adalah menubuatkan akan kehancuran bait Allah. Itu pasti shocking banget buat semua orang, dan juga murid-muridnya Yesus juga shock pasti mendengarkan hal ini, dan apalagi para pemimpin agama yang saat itu mendapatkan banyak uang, banyak kehormatan dari bait Allah. Nah, makanya pada saat itulah kita bisa melihat mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Jadi ketahuan juga motivasi murid-muridnya ini gitu ya. Apakah mereka ikut Yesus hanya karena mau mengincar kemuliaan dari Yesus gitu ya, posisi tinggi, uang, atau ya terkenalnya gitu karena mungkin bakal membasmi Romawi, ataukah dia mengikut Yesus karena Yesus tuh benar-benar who he says he is gitu ya, benar-benar anak Allah sendiri. Nah, itu makanya kita harus memiliki hati ya, menurut aku juga, untuk bisa mau mengikut Tuhan, bukan mau Tuhan ikut kita. Nah, kalau enggak nanti kita bisa berujung seperti Yudas Iskariot, saudara-saudara. Oke, ada lagi yang kamu mau bahas? Lanjut. Nah, makanya apakah yang bisa kita pelajari dari cerita ini, dari peristiwa ini? Yang pertama aku mau bilang kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Sama seperti ketika Yesus datang ke Yerusalem, dia tidak menghakimi bangsa Romawi, tapi dia menghakimi bangsa Israel. Karena mereka tidak taat dan mereka menyelewengkan apa yang sebenarnya mereka harus lakukan di bait Allah, yaitu adalah rumah doa. Tapi mereka menjadikannya sarang penyamun gitu. Jadi penghakiman Allah itu dimulai dari rumahnya sendiri. Nah, di 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, makanya kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati ya, menurut aku. Karena penghakiman itu dimulai pada rumah Allah sendiri. Nah, jadi kebanyakan kita selalu berpikir, kenapa sih Tuhan tidak menghakimi orang jahat ini, tapi dia makin kaya gitu kan. Aku sering mikir gitu sih. Sedangkan aku semakin miskin.
Curhat. Jahat ini semakin kaya Tuhan. Manakah keadilanmu Tuhan gitu kan. Kita sering sekali seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kita harus hati-hati karena penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Harus hati-hati itu. Dan juga ini adalah sebuah prinsip ya. Karena dikatakan di Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, kita ini sebagai orang percaya, kita ini sudah diberikan the message of the gospel ya. Injil keselamatan sudah diberikan kepada kita. Yang dimana Tuhan tuh banyak tuntutannya kepada kita yang sudah percaya kepada Dia. Jadi saudara-saudara buat kita orang yang percaya gitu ya. Jadi kita harus tahu itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sangat entitled gitu. Padahal sebenarnya kita ini diselamatkan untuk pekerjaan baik. Iya. Jadi kita jangan sampai kita berasa kalau Tuhan tuh berhutang sama kita. Enggak, kita yang berhutang sama Tuhan. Iya. Jangan sampai kita pelayanan untuk membuat Tuhan berhutang sama kita. Tapi karena kita pelayanan karena kita tahu nyawa dan jiwa kita tuh sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Amin, setuju. Jadi teman-teman hiduplah kudus karena kita tahu Tuhan sudah memberikan banyak sekali kepada kita. Ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman sudah lama di dalam kekristenan, mungkin Tuhan sudah memberikan kepada teman-teman seperti the gift of the spirit ya. Karunia roh, mungkin untuk mengajar, untuk berkata-kata wisdom. Itu tuh dipercayakan kepada kita supaya kita bisa menggunakannya untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Dan itu tuh dituntut dari kita untuk menggunakan karunia tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mantap. Nah juga ini prinsip ya, makanya dikatakan di Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayo lo. Semakin banyak kita dikasih, kalau kita menjadi guru itu tuh panggilan yang sangat luar biasa. Tuntutannya akan jadi lebih banyak. Nah sebagai saya ini saat ini juga kan mengajar seperti ini ada tuntutan ya saudara-saudara. Ya. Istri saya melihat apakah yang saya ajarkan ini adalah benar. Sesuai dengan hidupnya sehari-hari. Ataukah ini semua hanya omong kosong gitu kan. Jadi kita harus, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dipanggil menjadi guru, mungkin kadang-kadang kita harus belajar dulu gitu ya. Dan juga kita harus membereskan hidup kita sendiri. Karena dikatakan di Yakobus yang mengajar itu akan dihakimi lebih berat. Ya. Sekali lagi kalau misalnya kita pernah dengar with great power comes great responsibility. Spider-Man. Itu biblical banget gitu ya. Jadi kalau kita menjadi guru itu tuh tuntutannya akan jauh lebih besar. Ya. Amin. Amin. Ada yang mau kamu tambahin? Apa ya? Kamu dulu deh. Nah, lanjut. makanya aku mau membahas sedikit ya mengenai hal ini. Kayak mungkin beberapa tahun kebelakangan ini kita mendengar banyak sekali mengenai pendeta-pendeta besar yang mungkin jatuh dalam skandal gitu kan. Yang ketahuan selingkuh gitu ya. Sebut nama gak nih? Gak usah ya. Atau pas dia meninggal ternyata ketahuan dia suka main perempuan di tempat pijat. Ya. Nah, perlu sebut nama gak ya? Gak usah ya? Gak usah. Nah itu mungkin ada di antara teman-teman mungkin yang kecil hati karena mendengar hal kecewa lah itu, ya atau gitu. kecewa. Nah ini dari podcast ini yang pada saat episode ini aku cuma mau encourage aja ya. Karena mungkin kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat dan dia sedang membersihkan rumahnya, yaitu gereja. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu kecil hati mendengar skandal-skandal seperti ini, tapi kita harus tahu kalau memang Tuhan itu bekerja dan dia menghakimi dimulai dari rumahnya sendiri. Betul. Aku mau tanya sih gitu, kita sebagai orang Kristen menurut kamu, apakah merupakan sebuah kewajiban kita kalau misalnya kita expose nih pendeta yang ini nggak benar atau kita misalnya bashing gitu. Menurut kamu tuh harusnya tuh gimana kita sebagai orang Kristen gitu kan? Ada orang-orang yang bilang, sebaiknya kita sesama orang Kristen janganlah menghakimi, jangan kita lempar batu kepada saudara sendiri gitu. Hakimin aja tuh orang-orang gereja setan gitu. Atau kita misalnya jadi orang-orang yang kita perlu dong kasih tahu nih buat awareness biar nggak pada ngikut ke sana. Menurut kamu gimana seharusnya kita? Menurut aku sih sebenarnya nggak ada one answer for all ya, nggak ada satu jawaban untuk semuanya karena setiap circumstances, setiap keadaan itu ada
wisdomnya masing-masing ya, wisdomnya sendiri-sendiri bagaimana kita harus menghadapi para pemimpin agama tersebut. Nah, tapi memang ada beberapa kalau misalnya mereka tidak menunjukkan pertobatan atau mereka melawan menentang misalnya Yesus itu bukan Allah. Ya, doktrin-doktrin tertentu gitu yang krusial gitu ya. Doktrin-doktrin yang signifikan ya, yang dimana kita tidak bisa kompromi ya. Ya, jadi menurut aku itu ada waktunya di mana kita harus benar-benar standing still ya, berpegang teguh, speak up dengan kebenaran yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Nah, tapi ada mungkin saat-saatnya di mana mungkin pendeta besar itu jatuh terhadap skandal gitu kan. Ya mungkin kita bisa bilang memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi menurut aku kalau misalnya seorang pendeta besar atau seorang pendeta atau mungkin di gereja lokal dimanapun itu, kalau misalnya mereka jatuh di dalam dosa, memang seperti apa yang ditulis di Yakobus. Lebih baik jangan jadi guru. Ya, jadi lebih baik kalau menurut aku ada hal-hal yang memang kita harus memiliki hikmat di mana kita harus menghadapi hal-hal tersebut. Apakah pendeta itu harus turun dulu gitu kan beberapa tahun untuk bisa merefleksikan atau menunjukkan pertobatan ya, buah-buah pertobatan gitu kan. Misalnya kalau misalnya dia ada skandal main cewek gitu ya, yang di mana gitu. Banyak ya sekarang. Ada di timur sana. Ada gereja besar gitu ya main cewek gitu kan. Ya harus turun dulu lah. Dan aku juga menghargai orang tersebut yang sudah turun. Dan juga mau mencoba untuk dengan keluarganya untuk bisa membangun kembali keluarganya ya dari tragedi yang terjadi tersebut gitu ya. Dan juga kalau dilihat ya aku menghargai sih kalau orang tersebut tuh bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Dan juga di banyak situasi jawabannya pasti akan berbeda-beda menurut aku. Ya menurut aku juga kita perlu sama-sama ingat sih kayak how kita pun selama ini bisa misalnya berdiri teguh gitu ya, nggak ada skandal-skandal besar, itu pun karena kasih karunia Tuhan yang udah nopang gitu sih ya. Atau juga karena kita tidak terkenal. Bisa jadi. Tidak ada yang korek-korek masa lalu. Kemarin kita baru nonton Netflix ya, Ashley Madison gitu. Di situ ada satu quote yang bagus banget, dia bilang katanya orang-orang kadang-kadang yang suka ngorek-ngorek skandal gitu, kadang-kadang melakukannya dengan hati yang sok self-righteous gitu, kayak sok benar gitu. Tapi ya balik lagi sih ke hati kita gitu ya, apa tujuan kita untuk ngomongin misalnya skandal-skandal, apakah benar-benar hati kita untuk orang-orang yang takutnya jadi salah kaprah atau gimana? Apakah hati kita emang benar-benar apakah benar-benar hati kita itu tulus lah ya untuk ngingetin orang, ataukah hati kita tuh cuman mau bener doang gitu. Dan aku juga suka endingnya pada akhirnya di mana yang YouTuber Kristen itu yang terekspos punya account gitu kan, pada akhirnya juga mereka berdua itu mau terbuka gitu antara satu sama lain dan juga mau jujur gitu ya. Dan juga yang aku suka pada akhirnya yang terakhir dia bilang yang diperlukan itu bukan confession tapi repentance. Yang diperlukan itu bukannya jangan sampai ketangkep baru gitu ya. Confess, tapi nggak ada pertobatan. Yang penting adalah pertobatan, karena kita pun semua manusia dan kita pun bisa jatuh gitu. Tapi yang diperlukan ya emang pertobatan gitu. Amin. Ya, ada lagi? Udah. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. God bless you.